Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Sintaningrum dengan NIM 23021100034, Prodi Pendidikan Seni Rupa Angkatan 2023. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang hasil analisis saya tentang komunitas seni virtual dengan pembahasan yaitu Unity Canvas atau Unika pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni Rombel 303. Mungkin langsung saja. Di sini pertama ada introduction tentang Unika sendiri, yaitu Unity Canvas atau Unika merupakan komunitas seni virtual yang mewadahi para pecinta seni rupa, ilustrator, dan seniman digital untuk belajar, berbagi karya, berdiskusi, serta berkolaborasi secara kreatif. Jadi Unika ini lebih berbasis daring ya, walaupun terkadang mereka melakukan pertemuan atau meet and greet, tapi media yang mereka gunakan tetap digital, mostly menggunakan digital online. Adapun dari tujuan komunitas ini, yang pertama itu mengembangkan kemampuan seni anggota. Jadi saat saya melakukan observasi, memang kebanyakan dari anggota ini masih tahap belajar. Jadi di sini merupakan untuk Unika ini tempat untuk berkembang dalam hal seni rupa. Lalu ada menjadi ruang berbagi pengetahuan dan pengalaman, ada membangun relasi antar seniman, serta menyelenggarakan kegiatan edukatif dan kreatif. Selanjutnya yaitu adapun jumlah anggota dari Unika ini, saat saya melihat mencari di sosial media, anggota mereka itu lebih dari 2.000 anggota. Ini lebih ke Discord ya. Dan anggotanya itu mostly dari berbagai daerah, tidak hanya satu daerah saja. Dan pengikut mereka di Instagram itu lebih dari 14.000 follower. Lalu adapun platform yang digunakan mereka, ada yang pertama itu WhatsApp. Mereka melakukan diskusi banyak di platform WhatsApp ini. Lalu ada Discord untuk platform pendukung, adapun Instagram untuk membagikan informasi tambahan mungkin yang mereka bagikan. Dan kebetulan saya menemukan Unika ini juga ada di Instagram. Lalu ada YouTube, tempat mereka membagikan tempat mereka membagikan konten-konten yang lebih edukatif, ya kayak gitu. Lalu ada Twitter atau X, ada pun Facebook, dan yang terakhir ada Google Meet. Google Meet ini digunakan mereka untuk berdiskusi ataupun melakukan kelas. Lalu selanjutnya adapun aktivitas pembelajaran dalam komunitas. Yang pertama ada strategi pembelajaran. Jadi Unity Canvas ini menerapkan beberapa strategi pembelajaran seperti learning by doing melalui kegiatan Unika Challenge dan Unika Contest. Jadi Unika Challenge dan Unika Contest itu rutin mereka lakukan untuk mungkin lebih ke dari tujuan pertama tadi untuk pengembangan bakat dari anggotanya ya. Lalu ada serta pembelajaran terstruktur melalui program Uniclass. Jadi Uniclass ini adalah tempat materi memberikan pelajaran-pelajaran atau kayak tentang materi tentang mungkin kayak materi cara menggambar yang baik dan sebagainya. Nah, kegiatan tersebut itu memungkinkan anggota belajar melalui praktik langsung sekaligus memperoleh materi dari pemateri yang berpengalaman dari Uniclass tadi. Lalu ada interaksi pengajar dan pembelajar.
Interaksi antara pengajar dan pembelajar ini terjadi melalui program Uniclass tadi, yang dilaksanakan secara daring menggunakan Google Meet. Ini di sini ada contoh dokumentasinya. Jadi di sini mereka melakukan pada kegiatan Uniclass ini mereka lebih sering menggunakan Google Meet. Dalam kegiatan ini juga pemateri menyampaikan materi seperti perspektif, teori warna, dan teknik ilustrasi. Kemudian anggota dapat berdiskusi dan mengajukan pertanyaan kepada pemateri tersebut yang sedang memberikan materi. Iya, selain Google Meet juga pada saat Uniclass ini mereka membagikan kembali rekaman dari diskusi itu ke akun YouTube mereka. Jadi mungkin apabila ada anggota yang tertinggal saat sesi diskusi, itu mereka bisa menonton kembali di akun YouTube mereka. Mungkin seperti itu. Lalu ada kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan melalui kegiatan Unica Collaboration, yaitu proyek bersama yang melibatkan anggota dalam menghasilkan karya berdasarkan tema tertentu. Jadi selain itu, anggota juga dapat bertukar ide dan memberikan masukan melalui grup WhatsApp dan Discord. Di kolaborasi ini, mereka juga melakukan kritik saran antar anggota. Terus ada pola evaluasi. Evaluasi itu juga dilakukan melalui seperti tadi kritik dan saran terhadap karya anggota, lalu penilaian dalam kegiatan kontes, serta umpan balik yang diberikan oleh pemateri maupun anggota lain. Proses ini itu membantu anggota mengetahui kelebihan dan kekurangan karya mereka untuk terus berkembang. Selanjutnya ada pemanfaatan media digital yang digunakan oleh Unity Canvas. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, Unity Canvas itu menggunakan lumayan banyak platform digital. Contohnya seperti WhatsApp, Discord, Instagram, TikTok, X atau Twitter, Facebook, WhatsApp Channel, dan YouTube. Platform tersebut itu dimanfaatkan untuk diskusi, terus berbagi karya, pembelajaran, publikasi kegiatan, serta penyebaran informasi dari komunitas. Juga ada menggunakan Google Meet yang udah saya sebutkan tadi untuk melakukan diskusi pada saat kegiatan Uniclass. Selanjutnya ada perbandingan praktik pedagogi di komunitas virtual dan kelas konvensional, kelas seni konvensional. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek waktu belajar. Di Unity Canvas ini lebih fleksibel daripada kelas seni konvensional yang memiliki jadwal. Kenapa lebih fleksibel? Karena pada saat kegiatan belajarnya itu juga dapat diakses kapan saja, karena tadi saya sudah sebutkan mereka itu melakukan upload ulang tentang diskusi yang telah dilakukan di Google Meet tadi, yaitu pada saat kegiatan Uniclass. Jadi waktu belajar bisa dilakukan kapan saja dan ya kapan saja. Selanjutnya ada tempat belajar. Karena kegiatan komunitas Unity Canvas ini lebih ke berbasis daring atau online ya, jadi tempat belajar mereka itu melalui berbagai platform yang sudah saya sebutkan tadi. Walaupun terkadang mereka melakukan pertemuan mungkin kayak 1 kali dalam beberapa waktu, tapi yang utama dari Unity Canvas ini pembelajarannya, tempat belajar mereka lebih ke daring atau online. Beda dengan kelas seni konvensional, tempat belajar dari kelas seni konvensional yaitu tatap
muka di ruang kelas langsung. Adapun aspek interaksi dari Unity Canvas itu dilakukan online juga, yaitu melalui platform WhatsApp ataupun Discord ataupun Google Meet saat diskusi Uniclass. Jadi gampangnya kalau WhatsApp sama Discord itu lebih santai. Nah, kalau Google Meet itu lebih ada ke pematerinya. Mungkin seperti itu. Lalu bedanya dengan seni konvensional itu interaksinya langsung antara guru dan siswa. Jadi bertatap muka langsung kayak gitu. Adapun aspek kolaborasi Unity Canvas itu lebih melibatkan anggota dari berbagai daerah karena sifatnya daring ya, jadi bisa dari mana saja anggota dari Unity Canvas ini. Sedangkan kelas seni konvensional umumnya biasanya terbatas pada satu kelas saja. Lalu selanjutnya ada aspek evaluasi. Unity Canvas ini feedbacknya mungkin lebih dari di komunitas ya, jadi feedback dari anggota-anggota yang lain. Terus pada saat kontes atau kegiatan challenge yang dilakukan dengan rutin dan diskusi, evaluasinya pada saat itu udah. Sedangkan kelas konvensional evaluasinya biasanya dilakukan oleh guru berdasarkan penilaian guru. Lalu ada pun kurikulum. Unity Canvas itu tidak memiliki kurikulum yang formal dan cenderung lebih ke fleksibel sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Sedangkan kelas seni konvensional itu memiliki kurikulum yang sudah diatur. Perbandingan yang tadi ya, hal yang hilang dari komunitas virtual itu sendiri adalah tadi tatap muka secara langsung itu tidak dilakukan oleh Unity Canvas dan tidak ada kurikulum yang terstruktur. Namun komunitas ini lebih ke menambahkan fleksibilitas dalam belajar, terus akses yang lebih luas karena bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu ya. Lalu serta kesempatan berkolaborasi dengan anggota dari berbagai daerah itu lebih luas. Oleh karena itu implikasinya dari pembelajaran di Unity Canvas ini sifatnya itu lebih efektif sebagai ruang belajar alternatif, tetapi tetap membutuhkan motivasi belajar mandiri dari anggotanya. Selanjutnya ada refleksi kritis. Jika saya sebagai fasilitator dalam komunitas Unity Canvas ini, mungkin ada beberapa strategi yang dapat dilakukan saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu lebih mengadakan program mentoring bagi anggota baru. Simpelnya kalau di realitas itu kayak pengenalan lingkungan sekolah dan sebagainya, tetapi ini lebih ke berbasis daring, jadi mungkin lebih ke memberikan pengarahan tentang Unity Canvas itu apa sih, kegiatannya apa aja, manfaatnya apa aja dan sebagainya. Itu untuk anggota baru. Lalu ada memperbanyak kegiatan berbagi ilmu melalui Uniclass atau sharing session. Ini walaupun ini lebih sebetulnya sama seperti sebelumnya, tetapi mungkin Uniclass atau sharing session-nya ini lebih dilakukan secara terjadwal. Jadi seperti itu. Ada menyusun dokumentasi materi pembelajaran yang lebih terstruktur, mendorong anggota untuk lebih aktif memberikan umpan balik terhadap karya. Nah, jadi harapannya nanti anggota Unity Canvas ini lebih aware terhadap sesama dan lebih sering memberikan kritik dan saran demi untuk berkembang bersama seperti itu. Lalu yang terakhir ada memperluas kolaborasi dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan pengalaman belajar anggota. Jadi strategi tersebut harapannya itu dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih terarah, aktif, dan berkelanjutan. Sudah di akhir
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.